Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zara Putrasini dengan 3 digit terakhir 073 dari Tarang Angkatan 2024, hasil praktikum C. Langsung saja. Ini saya akan menjelaskan materi untuk praktikum tentang SPI dengan teori eksplorasi mendalam protokol SPI. Langsung saja, untuk prinsip dasar dan arsitektur SPI. Nah, Serial Peripheral Interface atau SPI merupakan protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang beroperasi dalam mode penuh dua arah atau full duplex. Protokol ini menggunakan 4 jalur utama, yaitu serial clock atau SCLK sebagai pengendali detak sinkronisasi, lalu ada master out slave in, yaitu MOSI untuk mengirim data dari pengontrol utama, lalu ada master in slave out, MISO, sebagai jalur penerimaan data dari perangkat bawahan, serta chip select atau CS untuk mengaktifkan perangkat tujuan secara spesifik. Kesederhanaan pengaturan perangkat kerasnya menjadikan SPI pilihan utama untuk perangkat berkecepatan tinggi seperti layar, sensor, memori flash, dan kartu SD. Lalu ada eksperimen pertama yaitu integrasi Ethernet. Nah, implementasi interkoneksi jaringan kabel pada microcontroller sering memanfaatkan chip Ethernet eksternal seperti W5500 melalui jalur SPI. Chip W5500 berfungsi mengirimkan paket data TCP atau IP dan tumpukan jaringan mikrokontroler menuju pengontrol Ethernet dengan kecepatan tinggi. Pada platform STM32, integrasi ini memanfaatkan pengendali SPI internal yang dikelola oleh driver tingkat rendah, sementara pada STM32 mengkonfigurasi register SPI agar selaras dengan penanganan interupsi eksternal dan OP Ethernet untuk memastikan transmisi data paket tidak mengalami latensi. Lalu eksperimen 2, manajemen PWM. Penyimpanan data skala besar atau pembuatan sistem log data umumnya menggunakan SD card yang dikelola melalui mode komunikasi SPI. Prosedur diawali dengan fase inisialisasi kartu pada frekuensi rendah untuk menegosiasi pada operasi aman. Dilanjutkan dengan peningkatan kecepatan bus secara dinamis demi efisiensi transfer data berkecepatan tinggi. Proses penyimpanan melibatkan integrasi sistem berkas seperti FATVS, penulisan baris data ke dalam sektor memori, dan penulisan berkas secara aman untuk mencegah korupsi data. Sedangkan proses pembacaan mengambil kembali bila data secara berurutan dan kartu memori untuk diproses kembali oleh unit pemroses utama. Lalu eksperimen ketiga, komunikasi ESP32. Menghubungkan dua unit pemroses terpisah seperti ESP32 dan STM32 menggunakan bus SPI menuntut konfigurasi arsitektur master slave yang sangat presisi agar tidak terjadi tabrakan data. Dari sisi master, microcontroller master mengendali detak menggunakan pin serial clock dan penentu waktu komunikasi melalui manipulasi pin chip select. Di sisi lain, microcontroller slave harus selalu siap menerima detak yang diinisiasikan master tanpa memiliki kendali atas mekanisme tersebut. Nah, itu mekanisme pengiriman data agar pertukaran data berlangsung selektif tanpa konflik memerlukan desain protokol aplikasi yang cermat di atas lapisan fisik SPI. Lalu eksperimen keempat yaitu sinkronisasi RTOS. Ketika bus SPI digunakan secara bersamaan oleh beberapa tugas independen dalam sistem operasi waktu nyata atau RTOS, potensi tabrakan data sangat tinggi. Eksperimen ini berfokus pada penerapan protokol mutex pada platform ESP32 menggunakan FreeRTOS. Setiap tugas yang ingin mengakses bus SPI terlebih dahulu harus mengambil token mutex dan baru melepaskan setelah seluruh transaksi selesai. Nah, hal ini memastikan bahwa hanya satu tugas dalam satu waktu yang dapat berinteraksi dengan peripheral, sehingga integrasi data antarmuka terjaga sempurna dan tidak ada tugas lain yang dapat menginterupsi di tengah siklus komunikasi. Nah, lalu selanjutnya ada komparasi ESP32 versus STM32. ESP32 menawarkan kemudahan konfigurasi dengan antarmuka Arduino compatible yang menyederhanakan implementasi driver SPI. Keunggulannya terletak di modul DMA bawaan yang memungkinkan transfer data tanpa membebani CPU, serta dukungan multi-slave melalui pengaturan pola CS yang fleksibel. STM32 HAL dan DMA di sisi lain sangat menentukan media fungsinya.
STM32 jauh lebih determinan dalam penanganan timing kritis, dapat mempertahankan kecepatan hingga 45 MHz pada bus SPI-nya, dan terintegrasi mendalam dengan sistem DME berkinerja tinggi yang sangat efisien untuk transfer data blok berukuran besar. Lalu ada integrasi proyek dan resolusi masalah. Keberhasilan integrasi seluruh eksperimen SPI ini pada frekuensi tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas fisik sinyal kelistrikan di sepanjang jalur lintasan bus. Masalah umum seperti pantulan sinyal atau penurunan tegangan pada sinyal detak tinggi dapat diatasi dengan menambahkan resistor seri dari sumber ground di setiap perangkat. Selain itu, sinkronisasi logika antar master dan slave memerlukan kecocokan mutlak untuk pilihan fase detak atau CPOL dan fase detak CPHA, serta penanganan batas waktu komputasi yang ketat untuk mencegah sistem mengalami kondisi macet total. Nah, itu saja untuk penjelasan dari teorinya. Langsung saja kita ke video penjelasan tentang program dan juga pada saat praktikum. Nah, ini buat programnya. Untuk protokol SPI-nya, ini langsung saja kita lihat programnya untuk eh, praktikum SPI ini. Kurang lebih seperti ini buat programnya. Langsung saja kita lihat video saat program ini di running pada saat praktikum. Nah, ini video ketika program ini di running pada saat praktikum. Langsung saja kita lihat, kita simak videonya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.